selamat datang di Mewell Channel. Di Mewell Channel kali ini kita akan belajar tentang kartu dunia binatang. Kemarin kita juga udah belajar yang seri 1, tapi memang ada beberapa binatang yang belum kita sebutkan namanya teman-teman. Sekarang kita belajar ya. Oh iya, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, gambar lonceng warna merah, untuk bisa mendukung channel ini ya teman-teman. Oke, yang pertama kita langsung aja belajar. Ini adalah tikus. Tikus biasanya bulu-bulu seperti ini, ada telinganya 2, ada matanya, dan dia agak muncung gitu, kemudian ada kumis-kumisnya. Nah, hal yang paling kita ingat dari tikus adalah tikus mempunyai ekor yang panjang. Nah, tikus ini teman-teman bentuknya seperti ini. Biasanya dia ini disebut binatang pengerat karena dia suka menggigit segala sesuatu. Jadi, dan teman-teman kalau misalnya melihat tikus, langsung lapor mama papa ya. Oke, yang berikutnya ini mirip banget dengan tikus, yaitu tupai. Nah, tupai ini biasanya ada di atas pohon, teman-teman. Tupainya ini punya ekor seperti ini, dan ini telinganya 2, dan kakinya bentuknya seperti ini, teman-teman. Biasanya dia ada di atas pohon ya. Lucu banget nih tupainya. Nah, dia biasanya makan buah yang keras dan punya kaki belakang yang kuat sehingga bisa melompat dari pohon ke pohon, dan ekornya panjang, hampir sama dengan panjang tubuhnya. Nah, walaupun kecil, ini hewan pemberani. Jadi dia akan melawan kalau misalnya ada yang nakalin si tupai ini. Nah, yang berikutnya, inilah. Ini adalah lalat. Lalat biasanya dia suka banget hinggap di banyak tempat, teman-teman. Kadang di tong sampah, kadang di makanan. Makanya kalau misalnya kita makan, terus makanan kita di atasnya ada lalat, harus diusap-usap begini ya biar lalatnya pergi. Dan kalau bisa sih jangan dimakan lagi, teman-teman. Karena mungkin lalat yang sama sudah hinggap di tong sampah ataupun hinggap di kotoran manusia atau hewan. Jadi sangat berbahaya, teman-teman. Ini adalah binatang yang bernama lalat. Gitu ya. Dan berikutnya yang ini adalah, nah yang berikutnya ini adalah, kita lihat ya, ini adalah iguana. Nah, ini tuh kelompok kadal yang paling besar. Dia panjangnya bisa mencapai 7 meter, teman-teman. Dan ini tuh sering dipelihara sama orang. Dia punya tubuh seperti kadal ya. Jadi ada mukanya seperti kadal, kemudian ada kakinya seperti ini, seperti dinosaurus gitu ya. Kemudian dia punya ekor yang panjang. Nah, kita cek ya. Nah, ini tuh cara ngerawat iguana. Kalau misalnya teman-teman kepengen pelihara iguana, itu cukup dijemur 15 menit tiap pagi dan diberi makan sayuran hijau. Jadi dia tuh nggak makan daging ya teman-teman ya. Dia hanya makan daun-daunan aja. Jadi kalau mau pelihara iguana, jangan lupa untuk kasih makan juga ya teman-teman ya. Oke, ini adalah unta. Ini adalah unta. Unta biasanya ada di padang pasir. Dia punya pungguknya ini buat menyimpan air, teman-teman. Jadi unta ini adalah binatang padang pasir yang kalau misalnya di padang pasir itu jarang ada yang namanya sumur, danau, ataupun sumber mata air gitu. Jadi dia menyimpan minumannya itu di pungguknya. Kalau misalnya dia tidak ketemu sumber mata air, teman-teman. Kakinya ada 1, 2, 3, dan 4. Kakinya ada 1, 2, 3, dan 4. Mempunyai leher yang cukup panjang, dan biasanya unta ini dijadikan alat transportasi. Jadi di atasnya bisa dinaikin oleh orang. Maksimal 2 orang ya teman-teman ya. Ini adalah unta. Nah, berikutnya kita akan belajar melihat lagi hewan yang kita tebak-tebakan dulu ya.
Aku adalah mamalia besar, kuat dan berwarna gelap. Aku punya tanduk. Nah, dia senang berendam di lumpur dan sering membantu manusia untuk membajak sawah atau menarik gerobak. Siapa dia? Ya, ini adalah kerbau. Kerbau mempunyai 2 tanduk yang besar-besar di atas matanya, di atas telinganya juga ya. Kemudian badannya besar dan biasanya digunakan untuk membajak sawah. Kakinya ada 1, 2, 3, dan 4. Kakinya ada 4 teman-teman. Ini adalah seekor kerbau jantan. Nah, yang ini apa? Oke, kalau teman-teman suka jalan-jalan ke kebun binatang, pasti bisa menjawabnya. Ini adalah rusa, teman-teman. Rusa mempunyai tanduk untuk membela dirinya seperti ini dan badannya berbintik-bintik seperti ini, teman-teman. Dan rusa ini biasanya jinak, teman-teman. Kita lihat ya apa informasi yang lainnya. Nah, ini adalah tanduk rusa ini bisa dimanfaatkan juga untuk mengatasi berbagai macam penyakit katanya ya. Ini adalah rusa, R-U-S-A, rusa. Oke, yang berikutnya adalah hewan yang mempunyai leher panjang sekali dan mempunyai kaki 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mempunyai 4 kaki. Nah, ini adalah jerapah. Jerapah mempunyai leher yang panjang untuk bisa memakan daun-daun yang ada di pohon-pohon yang sangat tinggi, teman-teman. Kita cek lagi ya, ada informasi apa lagi dari jerapah. Nah, ini di kepalanya ada tulang menonjol tapi bukan tanduk ya. Jadi di sini tuh ada kayak menonjol gitu tapi bukan tanduk nih di atas sini, teman-teman. Oke, ini adalah jerapah. Jerapah warnanya seperti ini ya, teman-teman. Diingat-ingat ya, kalau kita ke kebun binatang, ini adalah jerapah. Oke, yang berikutnya kita akan yang ini adalah ini adalah raja singa. Singa mempunyai kaki 1, 2, 3, 4. Nah, singa ini memakan daging, teman-teman. Jadi untuk singa ini bisa digunakan untuk menyengkeram musuhnya. Kaki-kakinya mempunyai kuku yang sangat tajam dan singa mempunyai gigi yang sangat kuat sehingga digunakan untuk memangsa hewan yang akan dimangsanya. Nah, ini adalah raja hutan. Kalau teman-teman bisa lihat, dia mempunyai bulu-bulu yang ada di sekitar mukanya. Ini menandakan bahwa dia adalah singa jantan. Dia adalah singa jantan. Ini adalah ular. Ular mempunyai sisik di badannya. Bentuknya seperti ini. Dia biasanya melata di tanah atau mungkin dia hinggap di pohon-pohon. Ular ada beberapa yang berbisa dan ada beberapa yang tidak berbisa. Tapi semuanya memang berbahaya, teman-teman. Nah, kalau bicara soal ular ini biasanya memakan tikus dan memakan makanan yang kecil-kecil untuk ukuran seperti ini, teman-teman. Tapi ada beberapa ular yang besar, jadi dia bisa memakan sapi, kemudian dia bisa memakan kambing. Itu adalah ular jenis anaconda yang bentuknya memang besar sekali dan panjang, teman-teman. Oke, wah ini cantik sekali, teman-teman. Ini adalah kupu-kupu. Kupu-kupu bisa terbang dan biasanya hinggap di antara bunga-bunga, bunga mawar, bunga melati, dan biasanya dia ini memang berasal dari ulat. Jadi dari ulat setelah dia menjadi kepompong, kemudian dia keluar dari kepompong, wala! Dia langsung menjadi kupu-kupu yang cantik seperti ini, teman-teman. Ada lagunya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau
terbang. Nah, begitu lagunya teman-teman. Yang berikutnya ini hati-hati ya dengan binatang yang satu ini teman-teman. Kenapa? Karena dia bisa menyengat kita. Ini adalah lebah. Lebah biasanya suka mengambil sari dari Dari flowers ya, dari bunga. Nah, lebah ini menghasilkan madu. Nah, madu baik untuk kesehatan kita ya. Ini adalah lebah. Oke, kemudian kita akan belajar beberapa kata lagi sebelum kita akhiri ya teman-teman. Ini adalah jangkrik. Sejenis serangga yang memang suka hidup di daun-daun. Kenapa dia suka hidup di daun? Karena dia suka makan daun, teman-teman. Bentuknya seperti ini. Dia mempunyai kaki yang di ujung kakinya ini kalau teman-teman lihat ada sedikit duri-duri gitu ya. Itu supaya dia bisa hinggap di daun-daun. Ini adalah jangkrik ya, teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah ini adalah apa teman-teman? Ini adalah semut. Bentuknya seperti ini ya. Kalau teman-teman ingat, kita punya lagu yang begini. Semut-semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu di dalam tanah? Tidak kegelapan. Ya, semut suka hidup di dalam tanah teman-teman. Jadi semut gak takut kegelapan. Karena semut suka di tanah karena ada teman-temannya juga teman-teman yang ada di tanah. Biasanya mereka mencari makan secara berkelompok karena bisa jadi makanan yang akan diambil oleh semut besarnya 20 atau bahkan 30 kali lipat lebih besar daripada badan seekor semut. Ini adalah capung. Capung juga binatang yang bisa terbang loh teman-teman. Dia biasanya suka makan nektar ataupun bahan yang ada di dalam bunga untuk bisa dijadikan makanan dari capung. Ini adalah capung teman-teman. Yang terakhir kita akan belajar dari kartu dunia binatang seri 1 yaitu laba-laba. Kalau teman-teman suka nonton Spider-Man, ini adalah laba-labanya. Laba-laba biasanya ada di tempat-tempat yang jarang ditinggali orang ataupun jarang dijangkau oleh manusia. Karena dia butuh untuk membuat sarang dan sarang itu tidak dalam satu hari saja jadinya teman-teman. Kegunaan sarang selain sebagai rumah tinggal yaitu sebagai tempat mancing hewan-hewan kecil yang akan dimakan oleh laba-laba ini sendiri. Setelah terperangkap di antara sarang-sarangnya, nih sarang-sarangnya seperti ini, kotak-kotak begini teman-teman. Laba-laba bisa segera langsung memakan mangsanya. Oke teman-teman, gitu dulu untuk kartu dunia binatang seri yang pertama. Tapi ini pembacaan kita untuk yang kedua atau yang ketiga ya. Terima kasih teman-teman udah nonton ini kartu dunia binatang pembacaannya. Jangan lupa untuk kita belajar membaca lagi di seri-seri berikutnya ya. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye-bye.